yang saya bayangkan itu dua hal. Pada tahun itu Indonesia mengalami kemakmuran dan kemuliaan. Dua hal itu yang saya pikir, karena kalau kita baca Alkitab, kalau kita renungkan tentang emas, pasti bicara tentang kekayaan juga kemuliaan. Nah, kalau kita bicara generasi emas yang akan kita song, tidak lama lagi, mudah-mudahan kita masih melayani di sini atau udah di surga ya, tahun ini. Sebagian mungkin sudah ada di surga ya. Itu satu hal yang saya dari aspek pertama, dari aspek teologi. Kalau dari aspek teologi, ketika memikirkan generasi emas atau tahun Indonesia emas, maka saya memikirkan bahwa ini bisa jadi, bisa tidak terjadi. Dan ini tergantung gereja sebenarnya. Jadi Indonesia akan menjadi Indonesia emas atau bukan emas, itu sebenarnya tergantung gereja. Sekali lagi, gereja sangat menentukan nasib satu bangsa. Oleh karena itu, ketika kita mendengar kabar Indonesia emas, gereja seharusnya mulai menata ulang baik kesatuan gereja maupun kerendahan hati gereja. Karena kalau gereja tidak melakukan dua hal ini, maka kita tidak mungkin mengharapkan Indonesia emas tahun 2045. Karena sekali lagi, gereja lah yang bisa berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di Indonesia seperti di surga. Oleh karena itu, gereja memang harus berlutut bersama-sama. Kalau bicara dari sisi bisnis, 2024-5 memang satu masa yang tentu diharapkan oleh semua pebisnis, pengusaha. Kenapa? Karena pada masa itu adalah masa di mana kita memiliki jumlah prosentasi usia produktif yang lebih dari 60%. Artinya kalau usia produktif sebanyak itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi perekonomian. Karena produktivitasnya luar biasa, berarti ada produk yang dihasilkan, berarti ada perputaran uang, berarti ada uang yang dibelanjakan. Bahkan diperkirakan pada tahun itu Indonesia sudah masuk kategori negara maju dari sisi pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita hari ini kita rentangnya sekitar 5.000 US dollar ya. Artinya sekitar 65 juta sampai 75 juta per kapita. Tapi nanti 2024-5 itu kira-kira 5 sampai 6 kali. Bisa sampai 25.000 sampai 30.000. Jadi kita bayangkan luar biasanya perekonomian Indonesia pada masa itu. Itu dari hitungan matematik, Bapak. Itu dari hitungan para ahli ekonomi, para ahli demografi. Tapi sekali lagi yang menentukan sebenarnya adalah tadi doa gereja. Apakah bonus demografi ini akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi bangsa ini, atau bahkan mungkin kita tidak mengalami itu. Jadi sangat makanya forum ini saya pikir forum yang luar biasa, karena kita di sini ada orang yang bergerak di bisnis, usaha, teologi, sehingga kita bisa lebih komprehensif memahami Indonesia Emas 2045. Demikian Mr. Anda. Terima kasih Pak Dr. Saul. Langsung dilanjutkan Pak Dr. Daniel, silakan. Iya, kalau saya nggak mau kalah sama stand up comedian kita. Jadi kalau emas gitu, itu ini education. Ya, karena education itu emas gitu, membuat Anda sukses. Tepuk tangan dulu dong. Oh. Gitu. Kalau saya, dia stand up comedian, saya sit down comedian. Ya. Jadi memang kalau karena diminta Pak Anta dari perspektif estetik sekolah tinggi teologi, jadi saya bersyukur diberikan kesempatan oleh Pastor Jimmy. Perjalanannya panjang ya, 31 tahun. Akhirnya hits ada
ada ketua gitu yang baru. Pastor Jimmy tetap masih aktif, beliau ketua Senat. Jadi kita memang mengaktifkan supaya dalam struktur organisasi HITS juga menjadi sekolah tinggi teologi yang siap untuk emas tadi. Ya, bisa bayangkan mereka yang sedang kuliah hari-hari ini, saat-saat ini, baik S1, S2, S3 dalam 20 tahun. Ya, khususnya kalau yang S1 kan ini pas nih usia mereka 20 tahun mereka masuk yang disebut apa nih, antara Gen Z, nanti kita ngomongin lah ya, sama Gen Alpha. Jadi penting sekali. Saya cuma terinspirasi sebenarnya, dulu gembala saya pernah bilang, yang masuk STT itu ya sebenarnya harusnya orang-orang yang hebat-hebat. Karena mau belajar tentang Tuhan gitu. Kalau mau belajar tentang ciptaan mesin, ya oke lah. Ini you wanna learn about God. Lalu setelah itu lulus menjadi panutan masyarakat, kan, pendeta, gembala, guru. Nah, itu sebabnya saya juga berdoa, kemarin ngobrol sama Pak Ketua ini, ayo apa nih, alumni juga harus terlibat menjadi bagian. Tadi Pak Saul udah bilang ya, gereja, ya udah ini gereja itu siapa sih ya? Ya kita ini bagian dari gereja yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan generasi emas. Jadi memang mungkin ya kata education itu yang akan membuat nanti sukses, yang mau mencapai pendapatan per kapitanya tadi ya sampai 6 kali 7 kali dari sekarang, ya harus dipersiapkan lewat itu. Ini itu dulu ya, bagi saya. Kita berikan tepuk tangan dulu teman-teman pertama ini. Ya, saya jadi ingat ketika Jepang itu dibom waktu Hiroshima Nagasaki ya. Maka yang dilakukan pertama kali setelahnya adalah mencari guru-guru yang masih hidup. Maka relevan sekali bahwa education itu penting sekali. Dan tadi Pak Dr. Saul juga sampaikan bahwa gereja perlu berdiri juga ya Pak ya bagi generasi ini. Dan tentunya nanti bonus demografi ini memang kalau kita lihat masih 20 tahun lagi, berarti kita yang punya anak-anak sekarang 10 tahun, 12 tahun yang nantinya akan menjadi bagian dari orang-orang yang produktif itu ya. Oke, baik. Kemudian pertanyaan yang kedua kepada narasumber kita adalah, menurut Bapak-bapak, apa sih urgensi kebutuhan skills, academic skills kah, soft skill, atau life skills, atau apapun yang perlu dimiliki oleh generasi emas nanti ketika tiba waktunya, melihat perkembangan dunia global saat ini sebagai persiapan bagi mereka, dan kenapa, mengapa? Ya mungkin mau 1 skill, 2 skill, silahkan. Ya mungkin silakan. Kita melihat hari ini teknologi begitu luar biasa dan akselerasinya bukan lagi linear ya, bukan linear lagi, jadi percepatannya udah eksponensial gitu. Jadi kita bayangkan 20 tahun yang lalu ya kita dengan segala keterbatasan kita tahu teknologi apa yang kita gunakan, tapi hari ini bermacam teknologi dan kita tidak bisa bayangkan 2045 ya. Nah, beberapa keahlian yang menurut saya dan menurut banyak ahli tentunya merefer para pendapat ahli. Tentu yang pertama terkait teknologi informatika ya, teknologi informasi. Nah, karena kita ada di STT, ada baiknya sebenarnya, saya tidak tahu ya di HITS S1 apakah belajar teknologi informasi, belajar kecerdasan buatan AI, karena kita sekarang mau khotbah itu kalau kepepet gitu ya. Ini bukan lulusan HITS ya. Ini bukan lulusan HITS, tinggal ketik saja di ChatGPT, tolong buatkan khotbah ekspositori untuk khotbah 30 menit dengan tema doa yang penuh kuasa dari Matius pasal 9 keluar. Kita tinggal khotbahkan, sangat mudah gitu ya. Dan kemudahan-kemudahan itu ada positif, tentu ada negatif. Bagi pengkhotbah itu negatif sebenarnya, karena dia tidak lagi melakukan proses eksegesis yang diajarkan oleh para dosen kita ya. Dia tidak lagi mencari Tuhan, cukup ngetik beberapa kata saja. Tetapi
AI ini nanti akan begitu berpengaruh di 2045 udah pasti. Oleh karena itu ini salah satu mata kuliah atau jurusan yang menarik untuk diikuti. Kemudian pemerintah kita sedang menggalakkan mata pelajaran coding gitu ya. Ini juga nanti karena kan semua itu membutuhkan orang-orang yang melakukan pemrograman gitu. Dan saya pikir bagus juga di SD, SMP udah belajar coding gitu ya. Namun ada tambahan sebenarnya yang lain-lain termasuk sekarang kan kita bicara sustainability, bicara tentang lingkungan, itu juga sesuatu yang perlu nanti di 2045 itu karena sekarang untuk perusahaan-perusahaan itu dihitung juga ternyata pengaruh dia terhadap karbon gitu ya. Jadi sekarang ada pasar karbon ya. Jadi misalnya perusahaan saya ditargetkan sekian. Kalau kurang memenuhi syarat ya beli aja dari perusahaan lain yang sudah menerapkan upaya-upaya sustainability dengan menanam banyak pohon gitu ya. Kita beli karbonnya dari dia. Nah ini juga bagian yang perlu. Dan satu lagi sebenarnya mental health itu akan sangat luar biasa gitu. Tahun-tahun ini aja sekarang kan Gen Y, kemudian Gen Z itu mereka yang secara mental sebenarnya lebih labil dari generasi kita ya. Generasi kita lebih tahan banting, tapi generasi yang kita lihat sekarang itu punya kecenderungan secara mental perlu ditolong. Gitu. Oleh karena itu saya pikir nanti salah satu yang diperlukan juga adalah konselor-konselor yang bisa menolong untuk generasi ini bisa mengalami terobosan gitu. Yang tentu disiapkan gitu. Itu mungkin sekilas hal-hal pengetahuan yang diperlukan. Mungkin nanti dari akan lengkap lagi daripada ini. Ya, berarti ada teknologi informasi, kemudian ada AI, ada juga sustainability, kemudian terakhir mental health ya. Jadi sebelum ke Pak Dr. Daniel, ini yang pertama dan yang keempat itu selaras juga ya. Jadi saya di gereja juga sudah menginisiasikan itu. Gereja perlu punya departemen AI dan departemen mental health. Ya, dua hal ini menjadi penting. Jadi saya meyakini bahwa AI tidak akan menggantikan manusia. Tetapi manusia yang tidak mengerti AI akan digantikan manusia yang mengerti AI. Ya, maka ini sebuah tantangan besar juga ya dan perlu dikuasai. Oke, baik, terima kasih Pak Dr. Saul. Silakan Pak Dr. Iya, melanjutkan tadi dari apa yang Pak Dr. Saul sampaikan. Jadi dan juga pertanyaan Dr. Anta mengenai antara academic skills sama life skills. Life skills. Jadi ini kan mental health semua, termasuk AI is not just academic kan. Apakah saya memakai AI kalau mau khotbah? Ya saya pakai gitu. Tapi bukan langsung itu ya. Mesti pinter nanya AI-nya. Paling kan tadi Mas Saul udah berdoa lah gitu ya. Bagaimana suruh khotbah. Mungkin kalau kita suruh dia Matius 6 lebih gampang daripada Matius 9 AI-nya gitu ya jawabnya. Karena mungkin banyak dari khotbah Yesus Bukit dan sebagainya. Tapi poinnya kita tuh perlu ngerti juga untuk bertanya kepada AI gitu kan, karena dia tinggal ngikutin aja, dia sebenarnya kayak pembantu kita. Jangan jadikan dia master, tapi justru membantu kita. Jangan semua nanti juga tanya AI. Nah, kembali pada poin mengenai life skills. Ini jelas juga berhubungan sama mental health. Banyak kalau cuma di institusi hanya melihat hanya nilai akademik ya, dapat A, dapat B gitu. Itu pasti terbatas sekali. Saya rindu di HITS ini juga nanti kehidupan tuh tadi ada yang mention ya, HITS to family. Siapa ya tadi yang mention ya? HITS to family, keluarga, Pak Herman. Dan itu yang saya juga mau bangun bahwa kita di faculty, di ikatan alumni, we're family. Kayaknya tadi Pak Ketua Ikatan Alumni bilang nomor satunya it's about mentorship. Mau untuk adik-adik yang masih mahasiswa ditolong baik secara akademiknya, tapi mungkin secara life skills mereka juga perlu
ya belum untuk sponsorship, scholarship dan yang lainnya ya, discipleship. Jadi saya percaya bahwa life skills itu sangat penting. Ini setelah pandemi kita mau bersama kemahasiswaan, saya bilang Bu Maria juga ayo mulai dosen pembimbing mulai diaktifkan lagi, care group. Ya, saya masih ingat sebelum pandemi itu saya ada satu memang mahasiswa yang tiap bulan ngumpul, itu angkatannya Graciela. Saya yang satu ini nggak bisa datang, namanya Rio. Di angkatannya dia ada Akina, ada Rio Akina udah the best graduate, bisa bekerja juga di IFGF. Kalau Rio itu mahasiswa hits pertama yang dapat LPDP. Jadi kuliah di Inggris di Sheffield, masternya itu Pak, in Psychology and Education. Jadi langsung saya panggil, kamu balik ya sebagai alumni. Sayang dia ada acara malam hari ini, kalau nggak saya suruh kesaksian. Udah langsung disiapin untuk ngajar ya, mulai semester ini untuk ngajar S1. Jadi saya berdoa supaya Ikatan Alumni juga sekali lagi menjadi pool of resources di mana life skills bisa dibangun. Ya. Oke, baik ya. Jadi teman-teman, tentunya memang kalau kita mau browsing lagi atau mencari-cari ya, skill apa yang dibutuhkan untuk 20 tahun ke depan, mungkin ada skill-skill yang hari ini belum kita identifikasi sebagai skill. Bisa jadi itu akan mulai muncul ke permukaan 2, 3, 5 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah memang skill-skill yang memang relevan dimiliki, mereka perlu miliki itu adalah memang berkaitan dengan teknologi, kemudian mungkin tambah ada critical thinking ya, kemudian ada skill-skill yang bukan hanya akademik tetapi life skills, itu juga penting ya. Baik, terima kasih ya untuk narasumber kita. Dan pertanyaan ketiga adalah strategi apa yang bisa ditawarkan sebagai solusi bagi orang tua untuk turut serta mewujudkan Gen Emas? Karena begini, ketika Pak Dr. Saul, kemudian Pak Dr. Daniel, kita semua katakanlah dosen, pengajar, pengusaha yang mengerti, kita mengerti, namun kan banyak sekali orang tua sana yang sekarang anak-anaknya Gen Alpha. Gen Alpha itu kan di bawah 12 tahun ya. Yang 20 tahun lagi nanti mereka akan masuk ke usia 25, produktif ya, 30 tahun. Lalu bagaimana strateginya kita bisa menginduce ya, bisa membantu para orang tua itu persiapkan anak-anaknya? Ya, ini saya jawab duluan ya, karena family legacy. Iya, Jadi saya bersama istri sampai nulis buku Family Legacy supaya itu bisa diturunkan kepada anak-anak dan keluarga. Jadi family is a very, kami juga sedang menulis satu buku lagi, semoga bisa selesai di tahun atau di bulan depan malah targetnya. Tapi poinnya adalah bagaimana di keluarga sebenarnya dimulai. Itu di dalam Family Legacy ada 5 aspek spiritual jadi penting untuk, kemudian ada aspek memang mental karena banyak mental health, ada aspek physical. Nah ini aspek fisikal menarik ya, saya ke Sumba kemarin ngobrol dengan banyak orang gitu ya. Memang di sana ada stunting dan itu meningkat angka stunting. Tapi dia juga bilang, ini orang Sumba, tapi Pak perhatiin aja, dulu orang Sumba mana ada sih yang kecil-kecil, kebanyakan besar-besar. Ini sampai ada yang datang dari ini kecil, ada murid kita ya S1 dari NTT. Lalu dia bilang, kita kadang-kadang bukan kekurangan makanan Pak, katanya, tapi kekurangan edukasi untuk orang tua untuk kasih makan anak-anaknya yang baik pada waktu dia bayi sampai itu. Kurangnya edukasi cuma ngasih makan, bukan ya memang dari satu daerah ada yang kering dan sebagainya, tapi karena nggak diedukasi parentsnya, itu buat hati saya, waduh menangis sih. Kita ini sebenarnya kita bisa lakukan sesuatu yang bisa kita lakukan, perubahan. Ya stunting of course lah, makanan harus benar, ada vitaminnya, ya. Tapi ya makan gratis sih itu salah satu inilah usaha dari Bapak Presiden. Tapi mengedukasi parentsnya, ya untuk mengerti itu dari aspek fisik, belum dari aspek relational hubungan dan satu lagi finansial. Ya, jadi kalau belum ya bisa baca bukunya Family Legacy. Jadi strateginya adalah orang tua itu harus berikan buku apa, suruh baca gitu ya. Itu by the way doakan ya, maksudnya selain education tadi untuk emas, saya percaya family. Saya bersama istri juga lagi rindu nih untuk itu bisa menjadi modul-modul yang bisa ditawarkan lewat fokus pada keluarga. Dan di yayasan di World Harvest juga ada fokus pada keluarga. Jadi
Jadi selain education hit, saya juga ini untuk masalah family lah. Berarti mengedukasi orang tuanya ya Pak Dokter? Edukasi orang tuanya penting sekali. 5 hal tadi ya? Ya 5 hal tadi. Ada emosional, kemudian ada yang physical, Ya, mulai dari spiritual, emotional, physical, relational, sama finansial. finansial. Ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Dokter. Silakan dilanjutkan Pak Dokter Saud. Terima kasih Dokter Anta, saya sedikit mundur ke masalah emas tadi, generasi emas. Ada 2 hal yang perlu gereja dan keluarga pikirkan. Secara spiritual tentunya, kalau secara pendidikan saya pikir pemerintah sudah menyiapkan ya roadmap-nya ke sana. Tapi yang saya mimpikan, gereja mulai memikirkan bagaimana jemaatnya, generasi muda ini memiliki hikmat seperti Salomo dan 10 kali lebih pintar seperti Daniel. Kenapa? Israel mengalami zaman keemasan dalam masa Salomo. Dan bagi saya itulah revival yang terjadi seharusnya hari-hari ini juga. Jadi revival, dulu bayangan saya kan orang karismatik nih. Orang karismatik itu revival itu bayangan orang bergelimpangan, mengakui dosa, kesembuhan dan lain-lain. Tapi ketika saya baca kisah Salomo, Tuhan inilah yang seharusnya terjadi revival lewat orang-orang berhikmat. Dan lewat orang-orang yang berpengetahuan 10 kali lebih cerdas. Dan ini hal yang harusnya terjadi. Reformasi gereja itu selalu diikuti oleh reformasi dalam bidang budaya, teknologi, tapi hari ini kita nggak melihat itu. Orang Kristen banyak jadi rata-rata air, jadi follower gitu. Nah, oleh karena itu keluarga harus mulai mendoakan, gereja harus mulai mendoakan supaya anak-anak kita itu karunia hikmatnya dihidupkan. Gitu. Saya pernah melakukan, ya gara-gara kuliah di HITS ini, jadi saya pernah melakukan survei di pendeta-pendeta di tempat saya. Dari 9 karunia dari 1 Korintus 12, yang paling menonjol karunia bahasa roh dan karunia iman. Benar-benar tipikal gereja karismatik Pantekosta. Seharusnya menurut 1 Korintus 12 itu karunia hikmat dan pengetahuan yang nomor 1 itu. Dan itu nggak pernah diajarin gitu. Kalau ada youth retreat itu yang didoain bahasa roh, gimana penuh Roh Kudus itu aja. Gitu. Padahal harusnya didoakan supaya mereka penuh hikmat seperti Salomo, lebih pintar 10 kali seperti Daniel. Gitu. Kenapa? Karena zaman keemasan Israel itu karena Salomo meminta hikmat. Dan Tuhan berikan hikmat dan Tuhan tambahkan kekayaan kita. Daniel, dia 10 kali lebih cerdas karena dia membangun kehidupan yang berintegritas. Belajarnya tetap 3 tahun sama dengan teman-teman yang lainnya. Dia 3 kan Daniel itu ya. 3 tahun, dia 3 tahun sama dengan yang lain tetapi Tuhan tambahkan. Jadi hikmat itu diperoleh dari pembelajaran anak-anak kita. Tapi kalau kita tahu bahwa ada tambahannya, karunia hikmat. Jadi hikmat orang Kristen harusnya lebih luar biasa dari hikmat orang dunia. Kenapa? Karena orang dunia membangun hikmat lewat kampus terkenal, lewat benchmark dan lain-lain. Tapi orang Kristen ada tambahannya. Tetap harus belajar keras, belajar luar biasa, tapi minta hikmat. Yang kedua, minta pengetahuan seperti Daniel. Oleh karena itu saya pikir menyiapkan generasi emas, gereja, dan keluarga dari Family Legacy harus mulai serius mendoakan ini. Memutar balikan. Karena 1 Korintus 12 itu bicara priority. Gitu. Bahwa yang paling atas itu prioritas untuk gereja punya hikmat dan pengetahuan. Yang paling bawah itu karunia internal, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Itu cukup di kamar bisa ya. Tapi hikmat, pengetahuan itu yang akan kita bawa di kantor-kantor, di bisnis. Mereka butuh orang-orang berhikmat. Jadi kita wajib mendoakan anak-anak kita. Gereja harus menyiapkan ini. Belajar lagi apa itu hikmat, apa itu pengetahuan. Itu harus benar-benar kita sumber daya gereja itu dihabiskan untuk yang priority.
sehingga kita bisa mengutus anak-anak kita 2045 jadi pemimpin-pemimpin yang hebat, jadi bisnismen yang hebat, jadi pionir-pionir di generasi emas. Demikian tambahan saya. Ya, hikmat pengetahuan ya. Kita berikan tepuk tangan teman-teman. Sudah pertanyaan ketiga. Ya, Ada baik. 10 kan ya kira-kira? Sorry. Ada 10 ya pertanyaan. Ya, baik teman-teman. Jadi di pertanyaan kelima itu closing statement. Nah, ini terakhir pertanyaan keempat ya. Teman-teman, saya ada waktu? Selesaikan ya. Ya, yang keempat adalah bagaimana cara dunia pendidikan mempersiapkan Gen Z dan Alpha ini sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan dunia kerja dan juga bagaimana cara dunia bisnis. Nah, ini kan tantangan buat Pak Dr. Daniel menjawab adalah mempersiapkan generasi yang Z dan Alpha ya. Ya, bahkan kami ini sedang mau menulis ya sebuah gaya kepemimpinan yang katakanlah collaborative leadership, collective leadership, atau co-leadership, memimpin bersama antara orang yang senior dengan anak-anak yang zaman sekarang. Ya, maka strategi yang akan Pak Daniel lakukan apa? Ya, mungkin dari segi hits lah ya, Ya. khususnya menyiapkan kita ini memang pasti 2025 ini akan ada revisi kurikulum ya. Terakhir itu 2020 baik S1, S2, S3 dan akan menyiapkan lebih lagi. Jadi memang kan secara pemerintah mereka udah ada namanya kurikulum merdeka, semua mereka belajar. Tapi intinya adalah bagaimana supaya apa yang diajarkan itu benar-benar bisa nyambung. Seperti misalnya nanti pendidikan ya, ada jelas kebutuhan yang luar biasa banyak untuk kebutuhan guru. Dan kita nggak mau cuma sekedar SPD sarjana pendidikan, tapi pendidikannya cuma bisa nyepak pendidikan agama Kristen. Tapi kita mau lengkapi, paling nggak bisa ngajar dia kalau ke daerah semua calistung lah paling nggak ya, baca, tulis, hitung. Nah itu ada beberapa kelas yang akan kita ajarkan perlengkapi mereka. Untuk yang misalnya seni, ini ada Pak Hengki, udah jelas bagaimana mereka bisa berkarir dan ini udah terjadi. Kalau yang musik saya rasa nggak ada yang pengangguran gitu. Semua either menjadi guru, baik guru di sekolah, guru les, produser musik dan sebagainya, maupun juga yang di teologi yang menjadi hamba Tuhan, dan bahkan ya lulus STH di HITS itu ada juga yang menjadi ya businessman atau DTH dan sebagainya, karena tadi ya transformational leadership. Jadi jelas kurikulum tetap kita harus bergerak maju ya, sesuai tadi Pak Antai bilang maju, nggak ada perubahan untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Ya, intinya akan dipersiapkan dengan tambahan-tambahan mata kuliah yang memang bisa diterapkan langsung di dalam Betul. konteks pekerjaan, bisnis. Dan juga karena kurikulum merdeka kan ada kesempatan tuh bahkan sampai 2 semester untuk magang itu. Iya. Betul. Oke, baik. Dan tadi kata kuncinya tadi tidak ada pengangguran ya. Iya. Jadi yang lulusannya semuanya berkarya. Semuanya berkarya. Oke, puji Tuhan. Silakan Pak Dr. Sal. Terima kasih Dr. Anta, Dr. Daniel. Memang hari-hari ini kita dengar juga STT itu oversupply katanya. Sehingga memang menyambut Indonesia Emas memang harus ada tambahan-tambahan kurikulum, termasuk mikrobisnis. Itu di tempat lain ada mata kuliah mikrobisnis di mana kita diajarin bagaimana membuat usaha gitu menjadi platform untuk misi sebenarnya. Tambahan saya, Bapak Ibu, yang menarik hari ini 6 dari 10 perusahaan itu enggan merekrutin Gen Z gitu ya. Nggak mau gitu. Kenapa? Karena Gen Z itu dianggap tidak loyal, kemudian ada kecenderungan membangkang gitu. Oleh karena itu turnover Gen Z memang lumayan gitu ya. Sehingga kita tentunya gereja dan kita family, kembali lagi family dan gereja itu sesuatu yang tidak terpisahkan, bertanggung jawab untuk Gen Z-nya orang Kristen itu nggak seperti itu seharusnya gitu ya. Dimana mereka harus dipersiapkan karena kayak di perusahaan saya gitu, itu sudah memasukkan di assessment-nya itu, ya assessment-nya itu culture punya kita itu udah diujikan gitu.
Jadi kalau nggak sesuai culture kita nggak akan diterima. Gitu. Nah itu yang jadi kalau perusahaan-perusahaan udah mulai menyaring sampai ke sana gitu. Kan kita udah punya karakter-karakter yang harus muncul dan ketika diujikan itu tidak cocok maka tidak akan diterima. Perusahaan-perusahaan secara umum sudah melakukan itu ya karena kekhawatiran menerima Gen Z yang tadi tidak loyal. Dan dari hasil survei terakhir riset apa namanya lembaga riset ya? Bilangan itu saya dapat data terakhir untuk mereka yang akan jadi generasi emas sekarang itu salah satu kebutuhan mereka ternyata mereka butuh community gitu ya. Mereka butuh community. Anak-anak SMA yang ini generasi alpha yang akan menjadi generasi produktif di sana banyak yang tidak menemukan community di gereja gitu ya. Sehingga mereka cari community yang lain. Oleh karena itu memang gereja harus terus bertransformasi, menyiapkan